Bukan manusia saja yang punya nama dan cerita, mereka juga punya. Kalau tadi sudah kenalan dengan Anthony, Leslie, dan Harriet, sekarang giliran aku. Namaku Nuri. Sebelumnya, kada pernah terbayang pang kalau aku akan jadi kiper seperti ini. Sekarang, 3 tahun sudah aku bekerja di pusat rehabilitasi orangutan, tepatnya di Samboja, Kalimantan Timur. Letak Samboja kada terlalu jauh dari pusat kota Balikpapan. Naik mobil 1 jam saja nah, sudah sampai. Selamat datang. Disinilah tempat kami merawat orangutan di Kalimantan Timur. Ini nah anak-anak kami, siswa sekolah hutan level 1. Itu artinya mereka ada di tingkat paling bawah untuk dilepas liar. Rata-rata usianya 1-5 tahun. Ada juga sekolah level 2 dan 3. Di tingkat itu, interaksi orangutan dengan kiper kada sebanyak di sini, pang. Orangutan yang direhabilitasi di Samboja datang dengan kisah masing-masing. Ada yang disita dari sirkus. Ada yang induknya mati karena ditembak. Ada juga yang datang dalam kondisi terluka karena disiksa manusia. Trauma itu yang mereka bawa saat masuk ke Samboja. Tapi aku dan kawan-kawanku bertekad membuktikan kada semua manusia pang seperti itu. Di sekolah level 1 ini, mayoritas kipernya perempuan, tapi kada semuanya pang. Ada juga orang utan yang maunya dibawa sama kiper laki-laki. Ini sama nah kayak manusia, mereka juga tertarik sama lawan jenis. Kawan kiperku yang laki-laki ini punya tugas penting juga. Mereka bantu kami awasi anak-anak. Percaya kada? 1 ekor orangutan dewasa itu tenaganya sama dengan 4 orang dewasa. Kuat banar. Ya, siapa ini? Oke. Bi jatuh kayu. Pak. Membawa mereka ke lokasi sekolah saja sudah jadi tantangan. Ayo, takut dicemen. Orangutan kada terlalu suka dengan air yang tergenang begitu. Bener lagi. Jadi nah, kalau mereka sudah mogok, kami yang harus gendong mereka sepanjang jalan. Ya Allah, bunyi tadi. Aih, badannya saja kelihatan kecil, tapi rasanya berat juga. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang harus jeli kami lihat. Bagaimana mereka kasih reaksi pada sesuatu. Tapi tetap alam pang yang kasih mereka pelajaran paling besar, hutan yang jadi sekolah utama mereka. Tarik itu aku yang ikut. Mau ngeramban gitu. Samboja memang jadi tempat mereka hidup sekarang, tapi bukan tempat tinggal sebenarnya. Tempat mereka sesungguhnya jadi hutan lebat sana, pang. Lagi-lagi, konflik dengan manusia masih jadi ancaman paling besar buat orangutan. Hutan tempat mereka tinggal perlahan mulai habis. Akhirnya, orangutan masuk ke wilayah manusia karena kehabisan makanan. Kalau dengar cerita sesama kiper,
Sekarang nih jumlah orangutan di Indonesia hanya tersisa sekitar 30.000 ekor, baik itu di Sumatera dan Kalimantan. Semakin terancam punahlah mereka. Ini pang yang ingin aku cegah. Karena siapa lagi yang akan jaga keberadaan mereka kalau bukan kita? Yang paling kecil di kelasku ada Anthony dan Andreasna. Kalau sudah capek belajar, mereka pasti langsung datang dekat-dekat. Menjaga mereka sudah bukan tugas lagi untukku. Hubungan kiper dengan anak-anaknya sangat erat. Karena kami ini sudah dianggap seperti ibu sendiri. Sama nah seperti anak manusia, mereka butuh kasih sayang dan perhatian juga. Anak orangutan tinggal dengan induknya sampai sekitar umur 7 tahun. Tapi coba bayangkan, kalau dari bayi mereka harus mandiri karena induknya sakit atau mati. Makanya hubungan kiper dengan anak asuhnya sangat kuat. Tapi ketergantungan mereka pada kami akan hilang juga dengan sendirinya. Nanti kalau sudah masuk usia remaja dan dewasa, mereka akan mandiri juga. Gue kan emaknya. Gue kan emaknya Liber. Masa gue gak nyambut? Dari mana? Ayo, dari mana? Ayo. Jadi kiper yang paling penting kada boleh berbuat sembarangan. Bisa-bisa langsung dicontoh sama anak-anak. Mereka ini pintar-pintar, paling cepat kalau belajar. Walau anak-anak tergantung pada kami, jangan sampai ada orangutan yang kada bisa lepas dari kipernya. Tugas kami hanya membantu kalau mereka ada kesulitan saat sekolah. Karena sebenarnya insting mereka sebagai hewan liar sudah ada. Mulai dari membuat sarang, mencari dan memilih buah yang bisa dimakan, sampai memilih kawat. Kadang aku terbayang, pasti sedih kalau nanti salah satu anak asuhku sampai dilepas liar. Tapi aku kada boleh egois. Justru aku harus senang, karena mereka bisa kembali ke rumah mereka di hutan sana. Pagi. Semangat itu selalu ada setiap hari. Kada sabar rasanya mau cepat sampai di tempat kerja. Terbayang sudah wajah anak-anak di sana. Jadi kiper kada boleh malas. Harus ingat ada yang tunggu kita di tempat kerja. Untunglah keluarga dukung banar aku kerja begini. Walau banyak yang bilang pang gaji kada seberapa, tapi rasa sayangku pada orang utan kalahkan semua itu. Satu lagi, ini semua karena ketularan tanteku, Kak Ros. Sudah puluhan tahun Kak Ros jadi kiper di Samboja. Karena melihat pekerjaannya sebagai kiper, perlahan aku jadi jatuh cinta dengan orangutan. Banyak banar sudah aku belajar darinya. Samboja juga bantu kami kasih lahan pekerjaan. Buktinya, kebanyakan pekerja di sini ya orang lokal juga. Kami jadi belajar pentingnya melindungi orangutan, satwa asli Indonesia yang terancam punah.
Sebelum mulai kerja di sekolah hutan, biasanya kami siapkan dulu susu formula buat anak-anak. Sama nah seperti anak-anak manusia, gizi mereka harus seimbang. Apalagi mereka rata-rata datang ke rehabilitasi tanpa induk. Jadi kami pang yang gantikan peran ibunya buat kasih mereka susu setiap hari. Kada cuma susu, kami juga buatkan suplemen. Bahannya dari oat dan tempe yang dihancurkan. Ini memang bukan makanan utama, tapi suplemen ini yang bantu jaga kondisi orang hutan tetap fit. Sebelum mulai aktivitas seharian di sekolah hutan, kami para kiper harus sarapan juga, karena memang kada ada jam makan siang. Dulu waktu baru kerja, aku kada tahan kalau kada makan siang. Tapi sekarang sudah biasa, Pang. Makan baimbai kawan-kawan begini jadi bonus buatku. Karena dari sini kami jadi bisa tukar cerita. Sama mereka Pang, aku lalui suka duka jadi kiper di sekolah hutan. Kalau sudah selesai makan, gantian waktunya anak-anak yang minum susu. Sebelum mengasuh mereka, aku biasanya ganti seragam dan pakai sepatu boot dulu. Karena rawan sudah baju kita ditarik dan dibuka-buka. Makanya, pakaian tertutup begini yang paling aman dipakai. Siapa yang waktu kecil suka minum susu? Sama saja nah seperti anak-anak asuhku nih. Kalau sudah lihat kami datang, mereka langsung tahu kalau kami bawa susu. Diajak dulu. Coba Baru-baru ya. Mirni lambat gitu minum. Ini jahat tuh liatin. Mereka juga tahu ini waktunya pergi ke sekolah. Selama 9 jam ke depan, kami akan terus bersama dalam keadaan apapun. Hari pun berakhir dan mereka harus kembali ke kandang. Ini juga jadi tantangan lain. Ada saja yang bandel kalau disuruh pulang. Tapi kami punya trik sendiri. Ayo pulang-pulang. Ayo ke. masuk dah. Ayo masuk sana. Ayo masuk. Ya. Ayo masuk. Oh iya, sore hari masih ada menu tambahan buat anak-anak. Yang kami kasih ini bukan buah hutan, tapi buah suplemen. Karena masih belajar, buah hutan yang mereka temukan belum bisa mencukupi kebutuhan makan selama 1 hari. Rasa capek seharian ini terbayar sudah kalau lihat semangat mereka. Kada pernah lelah aku jadi kiper buat mereka. Walau semua anak sudah masuk kandang, tugas kami belum selesai, Pang. Kami masih harus buat laporan perkembangan masing-masing anak asuh. Itu
Itu sebabnya di awal ku bilang kiper harus jeli lihat perilaku anak asuhnya. Karena pengamatan kami juga menentukan apakah mereka bisa naik ke kelas berikutnya atau kada. Yang pasti, satu ekor orang utan butuh waktu rata-rata 7 tahun rehabilitasi sampai siap dilepas liar. Pusat rehabilitasi itu bukan tempat yang terisolasi, jadi jangan bayangkan isinya pegawai semua. Buktinya nah, Samboja sering juga dikunjungi turis. Tapi kunjungan wisatawan dibatasi karena Samboja bukan kebun binatang, Pang. Kebanyakan memang turis asing yang datang kemari. Mereka senang betul bisa lihat orang utan langsung, karena memang hanya ada di Indonesia. Kunjungan begini bukan menjadikan orang utan sebagai atraksi untuk turis, tapi sebagai bahan pelajaran kalau orang utan itu memang seharusnya dibiarkan hidup di alam bebas. Tapi kada semua orang utan di Samboja, Pang, bisa dilepas liar kembali. Beberapa datang ke Samboja dengan kondisi fisik yang sangat menyedihkan, atau mental mereka terlalu lemah untuk bersaing kembali di hutan. Maka dibuatkanlah pulau-pulau ini untuk tempat tinggal mereka. Dan jadilah Samboja rumah terakhir buat beberapa orang hutan. Sekitar 200 orang utan menunggu untuk direhabilitasi di Samboja. Jumlah itu termasuk besar, kalau ingat yang dilepas liar kada lebih dari 15 ekor setiap tahunnya. Aku juga bangga menjadi kiper, karena bisa mengasuh anak-anak orang utan yang sakit atau sedang dikarantina. Hari ini giliranku berjaga di Baby's Nursery. Walau badannya terlihat kecil, sebenarnya mereka ini bukan bayi lagi. Anak-anak ini sedang dikarantina sambil menunggu hasil tes kesehatan. Ayo aku kenalkanlah sama anak-anak asuhku di sini. Ada cerita dari Yordanka atau Yoyo. Sejak bayi, ibunya Yoyo sudah menolak untuk mengasuh dia. Jadilah kami yang ambil alih dan asuh Yoyo sampai sekarang. Ayo lanjut yuk. Karena kada sosok ibu, pelajaran paling besar pun harus kami ajarkan. Dah, jauh dah. Ayo. Yoyo, ayo. Makanya di Baby's Nursery ini suasananya sedikit beda dengan di sekolah hutan. Di sini kami juga membangun wahana untuk bantu mereka belajar.
Lalu ada Pedrosa atau Pedro yang terpaksa dipisahkan dari ibunya yang sakit TBC. Orangutan sama juga seperti manusia, rentan penyakit. Ada yang bilang 97% DNA orangutan itu punya kesamaan dengan manusia. Jadi manusia bisa menularkan penyakit pada orangutan, begitu juga sebaliknya. Pedro pun kami asuh karena kami yakin masa depannya masih cerah. Nah, yang terakhir ada Harriet. Waktu diselamatkan, kondisi Harriet masih memprihatinkan. Ia ditemukan di dalam kandang yang bersebelahan dengan genset yang terus menyala di malam hari. Harriet sempat trauma dan gampang takut, apalagi kalau dekat dengan yang kada dikenalnya. Siklus tidurnya pun terganggu. Waktu kawan-kawannya asyik main, Harriet mesti tidur. Yoyo belain. Nantinya, Yoyo, Pedro, dan Harriet akan bergabung dengan teman-teman di sekolah hutan level 1. Setiap jenjang yang mereka lalui jadi bukti keberhasilan kami. Membawa mereka selangkah lebih dekat kembali ke hutan, tempat mereka tinggal. Menjadi kiper bukanlah soal uang atau status semata. Bagiku, ini adalah pekerjaan yang mulia. Tujuanku cuma satu, jangan sampai orangutan kehilangan lagi rumahnya. Jangan sampai juga jumlah mereka terus bertambah di pusat rehabilitasi. Kita semua bisa ikut membantu, melindungi kera besar asli Borneo yang jadi identitas Indonesia. Indonesia bagus.